Pagi itu, matahari menyinari halaman kecil milik Alia dengan sempurna. Cahaya lembut menembus sela-sela daun monstera, philodendron, dan calathea yang tumbuh subur dalam barisan pot warna-warni. Embun masih menempel di ujung dedaunan, seperti kilau kaca yang enggan menguap. Alia berdiri di tengah tamannya, memegang cangkir teh hangat sambil tersenyum puas. Juara satu lagi, gumamnya pelan sambil menatap piala kecil bertuliskan Lomba Taman Hias RT 03 yang baru saja ia bawa pulang semalam. Ia memang dikenal sebagai si ratu tanaman di kompleks perumahan. Setiap pagi, suara gemercik air mancur mini dan aroma wangi melati menjadi ciri khas dari rumah kecil bercat biru langit itu. Banyak warga lewat hanya untuk melirik koleksi tanaman langka milik Alia. Beberapa bahkan sering meminta tips merawat tanaman darinya. Hari itu seperti biasa, burung-burung gereja bercicit dan aroma pandan dari dapur tetangga sebelah ikut menguar lewat angin pagi. Dari balik pagar, Alia melambai ke seorang wanita yang sedang menyiram tanaman. "Pagi, Bu Retno." Bu Retno menoleh perlahan. Wanita itu selalu mengenakan daster bermotif bunga dan tak pernah keluar rumah lebih dari 1 jam. Rambutnya disanggul longgar dan matanya tajam meski langkahnya lambat. "Pagi, Nu," jawabnya pendek. Ia menatap tanaman Alia sesaat sebelum kembali menyiram pot-potnya yang lebih banyak berisi daun herbal daripada bunga. Alia sedikit gugup setiap kali bertemu Bu Retno. Bukan karena sesuatu yang buruk, tapi karena auranya terasa berbeda. Tenang, tapi seolah tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Mungkin hanya perasaan saja. "Tanaman Bu Retno makin subur ya, daun sambung nyawanya besar-besar," ujar Alia mencoba mencairkan suasana. "Kalau dirawat dengan niat yang tulus, tanaman bisa bicara," jawab Bu Retno masih tanpa senyum. Lalu ia masuk ke rumah sambil membawa baskom isi air sisa siraman. Alia mengangguk kecil. Ia tidak sepenuhnya paham maksud Bu Retno, tapi memilih tidak berpikir panjang. Menjelang siang, sahabatnya Dina datang membawa puding mangga. "Wah, ini baru layak dimakan sambil pamer piala," canda Dina sambil menaruh makanan di meja taman. Alia tertawa. Mereka duduk di bawah rindangnya pohon karsen kecil, sambil berbincang ringan tentang tanaman, tetangga, dan rencana Alia mengikuti lomba tingkat kelurahan bulan depan. "Aku yakin monstera variegatamu itu bakal bikin juri terpesona. Harganya aja bikin ngelus dada, apalagi daunnya yang coraknya unik banget," kata Dina sambil menunjuk pot paling depan. Alia tersenyum bangga. "Makanya tak simpan di depan sini biar semua bisa lihat. Tapi tetap aku jaga baik-baik. Gak semua orang suka lihat orang lain bahagia kan?" Dina pun mengangguk setuju, tapi tertawa kecil. Iya, tapi kayaknya semua tetanggamu baik-baik aja deh." Alia mengangguk. Memang sejauh ini tak pernah ada masalah berarti. Hanya saja entah kenapa, sejak beberapa minggu terakhir ia merasa sering diawasi. Terutama saat menyiram tanaman di pagi atau sore hari. Tapi mungkin cuma perasaan. Lagi pula siapa juga yang mau ambil pusing soal taman? Langit mulai mendung ketika Dina pamit pulang. Alia merapikan pot-pot tanamannya seperti biasa. Satu persatu disentuhnya dengan hati-hati. Ia percaya tanaman bisa merasakan kasih sayang. Ia bahkan kadang berbicara pelan pada mereka. Hingga matanya tertuju pada pot putih di pojok teras. Kosong. Langkahnya langsung terhenti. "Loh, monsteraku?" Ia berlari ke tempat itu, memeriksa sekeliling. Tidak ada bekas patahan, tidak ada sisa tanah tercecer. Seolah-olah pot itu tidak pernah ada di sana. Alia menoleh ke sekeliling. Gerbang rumah terkunci. Tidak ada jejak asing di lantai. Tidak mungkin dibawa kabur angin. Pot itu berat. Ia memutar tubuh. Matanya langsung mengarah ke pagar kanan rumah Bu Retno. Hening. Hanya terdengar suara kentongan bambu tertiup angin.
Alia menatap ke arah rumah itu lama. Senyum pagi tadi tiba-tiba terasa dingin. Alia berdiri mematung di depan pagar. Jantungnya berdegup tidak karuan. Ia memandangi tanah kosong tempat monstera variegata kesayangannya dulu berada. Rasanya mustahil pot sebesar itu bisa hilang begitu saja. Apalagi tak ada tanda-tanda bekas seretan atau pecahan. Hilangnya terlalu rapi. Pikirannya langsung melayang ke sosok yang satu itu, Bu Retno. Rumah sebelah yang hanya terpisahkan pagar besi hitam dan semak sambung nyawa yang menjalar dari pekarangan tetangganya. Aneh, tadi pagi dia menatap ke arah tanaman ini. Apa mungkin? Alia buru-buru menepis pikirannya. Tidak sopan menuduh tanpa bukti. Tapi tetap saja, firasatnya tidak bisa diam. Ia coba mengintip ke rumah Bu Retno. Tirai jendela ruang tamunya tertutup. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hening seperti rumah kosong. Alia menggigit bibir. Ia mengambil ponselnya, memeriksa CCTV mini yang ia pasang di depan rumah. Tapi sinyalnya lambat dan rekaman pagi tadi belum sempat terunggah ke cloud. Ia menghela nafas panjang. Menjelang sore, Alia memberanikan diri bertanya ke tetangga lainnya. Ibu Narti dari rumah seberang, Pak Wahyu tukang becak yang sering lewat depan rumah. Bahkan anak-anak kecil yang main sepeda di sekitar situ. Semua menjawab sama. Tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar. Dan yang paling membuat Alia semakin gelisah adalah ketika ia menyapa Bu Retno yang sedang menjemur daun-daunan herbal di pekarangannya sore itu. Bu, maaf, tadi pagi ibu lihat tanaman monstera saya yang di pot putih dekat pagar itu? Bu Retno berhenti sejenak, lalu menoleh perlahan. Matanya datar, namun tajam. Tanaman, Duk, katanya pelan. Sepertinya tadi tidak ada apa-apa di situ. Alia tersentak. Tidak ada apa-apa. Padahal tadi pagi masih ada, Bu, ujar Alia, mencoba terdengar tenang. Bu Retno hanya mengangguk tipis. Kalau memang ditakdirkan hilang, mungkin bukan rezekinya lagi untuk tinggal di rumah ini. Gumamnya sambil mengambil tampah berisi daun kering, lalu masuk ke rumah menutup pintu pelan tanpa menoleh lagi. Alia berdiri terpaku. Kata-kata itu seperti bayangan yang menggantung di pikirannya sampai malam. Ia menatap taman kecilnya dari balik jendela ruang tengah. Suasananya kini terasa berbeda. Tiba-tiba, suara jangkrik pun terdengar lebih keras dari biasanya. Saat itu juga, tanpa pikir panjang, Alia mengambil ponselnya dan membuat status WhatsApp dengan latar gelap dan tulisan putih. Tanaman mahal bisa hilang tanpa jejak, padahal gerbang tertutup rapat. Apa ada yang numpang masuk? Lewat cara lain? Ia tidak menyebut nama, tapi dalam hati ia tahu siapa yang ia maksud. Tak lama setelah status itu diunggah, layar ponselnya menyala. Satu notifikasi masuk. Bu Retno melihat status Anda. Alia merasa dadanya sedikit sesak. Tapi ia menenangkan diri. Ia merasa punya hak untuk curiga. Tanaman itu bukan sekadar koleksi, tapi bagian dari kehidupannya. Hasil dari kerja keras dan ketekunan bertahun-tahun. Malam itu, ia tidur lebih awal, berharap bangun esok dengan kepala lebih jernih. Tapi harapannya pupus ketika dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah tamannya yang kosong. Semua pot lenyap. Tanah mengganga, hitam dan dalam. Seperti lubang sumur. Dari dalamnya, muncul bayangan seseorang. Perlahan naik ke permukaan. Bayangan itu berhenti di hadapannya. Sosok tua bersanggur, bermata gelap, menatap tanpa berkedip. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Alia terbangun dengan nafas tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke arah jendela. Di balik tirai, ia melihat bayangan samar berdiri diam di pekarangan, tepat di depan pagar, di arah
rumah Bu Retno. Alia menahan napas. Ia menatap keluar jendela dengan jantung berdebar, mencoba memastikan bayangan itu benar-benar ada. Tapi dalam sekejap, saat matanya berkedip, sosok itu menghilang begitu saja. Yang tersisa hanya taman yang sunyi dan tiupan angin lirih menggoyangkan daun-daun. Ia mengusap wajah, berusaha menyadarkan diri. Mungkin cuma bayangan pohon, mungkin cuma mimpi separuh sadar, bisiknya walau hatinya tak sepenuhnya yakin. Keesokan paginya, Alia bangun dengan perasaan berat. Begitu membuka pintu depan, hawa sejuk biasanya kini terasa lembab dan menekan. Ia melangkah ke taman, tapi mendadak berhenti. Tanaman lidah mertua yang kemarin sehat kini roboh. Daunnya layu dan tanahnya basah berlebihan, seperti disiram sesuatu semalaman. Alia memeriksa pot lainnya. Beberapa daun menguning mendadak. Bahkan, tanaman yang paling kuat sirih gading terlihat mengerut seperti kehilangan tenaga hidup. Aneh, gumamnya. Kemarin semua segar, aku rawat seperti biasa. Pagi itu Dina kembali datang. Alia segera menceritakan semuanya. Mulai dari hilangnya monstera, mimpi semalam, hingga tanaman-tanamannya yang mulai melemah satu persatu. Dina menanggapi dengan alis terangkat. Ya, mungkin kebanyakan air atau ada jamur tanah, katanya, berusaha realistis. Tapi saat ikut melihat ke taman wajahnya ikut berubah serius. Tapi ini kelihatannya bukan sekadar layu. Lihat ini. Ia menunjuk jejak seperti goresan kecil di permukaan pot. Melingkar seperti simbol. Tak alami. Alia mengangguk pelan. Aku juga ngerasa ada yang gak beres. Tapi aku takut ini cuma perasaanku aja. Kalau aku salah nuduh, itu juga gak baik. Dina berpikir sejenak, lalu tiba-tiba matanya berbinar. Kamu pernah dengar tentang Bu Retno? Katanya beliau berasal dari desa yang dulu terkenal dengan semacam pengobatan tradisional kuno. Banyak yang bilang dia paham ilmu kebatinan. Banyak yang bilang dia paham ilmu kebatinan. Banyak yang bilang dia paham ilmu kebatinan. Banyak yang bilang juga dia paham ilmu kebatinan. Alia menelan ludah. Ingatannya kembali pada tatapan Bu Retno saat ia bertanya soal tanaman. Datar tapi terasa menembus ke dalam. Aku pikir itu cuma gosip, ucapnya pelan. Namanya juga tetangga, kadang gosip itu ada benarnya. Tapi kamu jangan buru-buru ambil kesimpulan. Gimana kalau kita cari tahu lebih lanjut? Malam itu, setelah Dina pulang, Alia membuka laptopnya dan mulai mencari nama Bu Retno dan nama desa tempat asalnya yang dulu ia pernah dengar sekilas, yaitu Karangserut. Yang ia temukan membuat bulu kuduknya meremang. Desa Karangserut disebut dalam beberapa artikel blog sebagai wilayah terpencil di Jawa Tengah yang konon memiliki garis keturunan dukun wanita yang menjaga ilmu turun-temurun. Disebutkan bahwa keluarga tertentu dipercaya mampu berkomunikasi dengan alam lewat tanaman dan unsur tanah. Beberapa bahkan bisa menggunakan media tanaman sebagai pengantar niat, baik untuk penyembuhan maupun sebaliknya. Alia menggulir halaman demi halaman dengan gemetar. Nama belakang Retno S tercantum dalam salah satu dokumen tua yang di-scan dalam sebuah jurnal lokal tahun 1999. Murid terakhir dari garis lurus pewaris kebatinan Karangserut, Retno Sari. Alia menutup laptopnya pelan, menatap jendela taman yang kini hanya disinari bulan setengah. Tiba-tiba terdengar bunyi krak, ranting patah. Suara itu berasal dari arah dekat pagar. Alia beranjak pelan, berjalan menuju jendela. Ia menyibak tirai sedikit. Seekor kucing hitam duduk diam di atas pot kosong tempat monstera dulu berada. Ia tidak bergerak, tidak mengeong, hanya menatap langsung ke mata Alia. Dan saat Alia mundur setengah langkah, kucing itu tersenyum. Atau mungkin hanya bayangan cahaya bulan di wajahnya, tapi tatapan si kucing hitam itu sungguh berbeda dari biasanya. Terlalu lama menatap,
terlalu... Sadar, Alia cepat-cepat menutup tirai dan memeluk tubuhnya sendiri. Malam itu terasa panjang. Iyop tak bisa tidur dengan tenang. Setiap suara kecil, detik jam dinding, gesekan daun di atap, bahkan tetesan air dari keran taman membuatnya terlonjak. Pagi harinya, Alia membuka pintu depan dengan napas berat. Udara luar seperti mengandung sesuatu yang tidak terlihat. Namun, saat ia melangkah ke taman, tubuhnya mendadak kaku. Semua pot tanaman kini tertukar posisi. Pot yang kemarin berada di sisi barat, kini ada di timur. Pot anggrek yang biasanya digantung, sekarang tergeletak di bangku taman. Bahkan, beberapa pot berisi tanaman herbal milik Dina yang ia titipkan, hilang begitu saja. Alia menahan napas. Tidak mungkin, aku tidak pernah memindah apapun. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa kembali CCTV mini. Namun, ketika ia membuka aplikasinya, rekaman semalam terhapus otomatis. Terdapat notifikasi aneh. File tidak dapat diputar, format tidak dikenali. Dina datang lebih cepat dari biasanya. Saat mendengar cerita Alia, ia tampak serius. Aku ngerasa ini bukan gangguan biasa. Kamu yakin gak pernah menyinggung siapapun? Mungkin orang yang kamu curigai itu merasa kamu sudah melewati batas. Alia menceritakan soal status WhatsApp-nya yang dilihat Bu Retno. Dina langsung terdiam, lalu pelan berkata, mungkin kita harus cari perlindungan, tapi jangan buru-buru pikir negatif. Kalau kamu beneran diganggu secara gaib, ada cara halus untuk tahu. Ia lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari tasnya. Berisi beras, potongan bunga melati kering, dan secari kain putih. Aku dikasih ini sama nenekku dulu. Katanya kalau diletakkan di tempat yang terasa berat dan warnanya berubah kehitaman, berarti ada sesuatu yang tidak wajar. Alia yang selama ini rasional dan tidak percaya hal-hal begituan, akhirnya menyerah pada rasa penasaran dan ketakutan. Ia meletakkan kantong kecil itu di bawah bangku taman, tempat pot anggrek semalam tergeletak. Hari berlalu lambat, hingga sore datang dan matahari tenggelam di balik pohon mangga. Alia mengecek kantong itu. Tangannya bergetar saat melihat kain putih di dalamnya kini berwarna abu gelap. Bukan karena debu, tapi seperti habis diasapi sesuatu. Ada aroma samar, seperti daun kering dibakar bercampur dengan bau kapur. Dina menatap Alia lama. Ini bukan pertanda baik. Malamnya, Alia duduk di ruang tengah. Tidak bisa diam. Ia menulis sesuatu di buku tanamannya, mencoba menenangkan diri dengan rutinitas. Namun, saat ia menulis tanggal hari itu, 14 Maret, matanya terbelakak. Tanggalnya berubah sendiri. Saat ia menulis angka 14, angka itu perlahan berubah menjadi 13 kembali, seperti tinta hidup yang menolak kebenaran. Alia meletakkan pena, wajahnya pucat. Ia menatap keluar jendela sekali lagi. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Taman milik Bu Retno tampak bercahaya kehijauan samar, seperti diselimuti kabut tipis yang hanya muncul di satu halaman itu. Dan di tengah-tengahnya, Bu Retno berdiri diam, memandang ke arah rumah Alia. Tatapannya tidak marah, tidak tersenyum, tapi kosong, dalam, menembus. Alia memundurkan diri dari jendela, menutup tirai perlahan, lalu terduduk lemas di lantai. Ia kini sadar apapun yang sedang terjadi tidak bisa lagi dianggap sekadar kesialan atau kebetulan. Ada niat, ada pesan, dan ia harus mengambil langkah sebelum semuanya terlambat. Pagi itu Alia berdiri di depan taman yang kini tampak lebih sunyi dari biasanya. Daun-daun kering bertebaran, meski angin tak berhembus. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak kasat mata. Ia mengangkat satu pot yang mulai ditumbuhi jamur putih, padahal baru kemarin dibersihkan. Dina datang dengan wajah khawatir. Aku cari info, aku tanya ke sepupu nenekku yang tinggal di desa sebelah Karangserut.
katanya sambil menurunkan suara. Dia bilang, kalau memang benar yang kamu alami ini kiriman halus dari seseorang yang menguasai tanaman, cara satu-satunya untuk memutus adalah dengan menghadap langsung, minta maaf. Meskipun kamu gak salah. Alia menegang. Minta maaf? Dina mengangguk perlahan. Bukan karena kamu bersalah, tapi karena kamu dianggap melangkahi wilayah mereka. Bahkan kata-kata yang kamu tulis bisa dianggap membuka celah. Alia menatap halaman sebelah. Pintu rumah Bu Retno tertutup rapat. Tirainya pun terpasang rapi. Tapi seperti biasa, hawa dari arah sana selalu terasa berbeda. Aku sudah coba semua, CCTV, mencari tahu, kantong bunga, tapi semua buntu, semua gagal. Ujar Alia suaranya parau. Aku sudah coba semua, CCTV, mencari tahu, kantong bunga, tapi semua gagal, semuanya buntu. Dina menepuk bahunya. Mungkin ini memang bukan hal yang bisa kamu lawan sendiri. Hari itu berjalan lambat. Alia berusaha menyibukkan diri, tapi tanaman-tanamannya terus menunjukkan tanda-tanda aneh. Daun yang membalik sendiri, batang yang melengkung membentuk huruf seperti simbol. Bahkan tanah di salah satu pot mendadak menggembung dan membentuk tonjolan seperti wajah tersenyum samar. Sore menjelang dan Alia tak sanggup lagi menahan gemuruh batin. Ia berdiri di depan pintu rumah Bu Retno. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk. Tapi sebelum jarinya menyentuh kayu, pintu itu terbuka sendiri. Bu Retno berdiri di ambang pintu, mengenakan kebaya abu pucat. Wajahnya datar, tatapannya menembus. Kamu datang, katanya pelan, seolah sudah tahu. Alia menunduk lalu menghela napas. Bu, saya mau minta maaf kalau ada kata atau sikap saya yang tidak sopan. Saya hanya bingung, takut dan kehilangan arah. Keheningan menggantung. Bu Retno melangkah pelan keluar rumah. Tangannya membawa segenggam daun kering yang diletakkan di sebuah tempayan kecil. Ia menunduk, lalu menaburkannya ke halaman rumahnya sendiri sambil mengumam lirih. Tak terdengar jelas, tapi iramanya seperti nyanyian tua. Lalu ia menoleh ke Alia. Tanaman itu hanya alasan. Yang sebenarnya kau ambil bukan hanya pot. Alia mengernyik. Saya tidak mengerti. Bu Retno tak menjawab. Ia kembali masuk ke rumah dan menutup pintu. Tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, ia berucap, kalau kau benar ingin mengakhiri ini, kau harus kembali ke tempat asal semua ini dimulai. Tempat asal? Alia termenung di depan pagar bingung. Malam harinya Dina datang membawa foto lama dari arsip digital milik kakeknya. Di sana terlihat seorang wanita muda berdiri di depan rumah tua di desa Karangserut. Di belakangnya tampak seseorang duduk di balai bambu. Wajahnya muda, tapi matanya tak asing. Itu Bu Retno, gumam Alia. Dina mengangguk, dan rumah itu masih ada sampai sekarang. Alia terdiam, seluruh pikirannya seperti terkunci pada satu titik. Ia harus ke desa Karangserut. Meski jauh, meski asing, meski menakutkan. Karena hanya di sana mungkin ia akan menemukan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pagi itu, Alia berdiri di depan terminal kecil, menunggu mobil sewaan yang ia pesan bersama Dina. Dengan berbekal alamat lama yang tertulis di arsip digital, mereka menempuh perjalanan panjang menuju Karangserut, desa yang bahkan tak terdaftar di aplikasi peta modern. Sepanjang jalan, Alia terdiam. Udara di dalam mobil terasa berat, seperti menarik mereka menuju sesuatu yang telah menunggu sejak lama. Setelah 3 jam perjalanan dan melewati jalanan berbatu yang nyaris ditelan hutan bambu, akhirnya mereka sampai. Karangserut tampak seperti desa yang terjebak waktu. Rumah-rumah kayu berdiri sepi,
hanya beberapa orang tua terlihat duduk di teras, menatap dengan pandangan yang tak bisa ditebak. Bukan curiga, tapi seolah mengenali. "Ini rumahnya," ucap Dina sambil menunjuk sebuah bangunan kayu tua yang masih utuh. Dindingnya berlumut di beberapa bagian, dan di depannya tumbuh tanaman-tanaman liar yang entah kenapa tampak sangat teratur. Alia melangkah pelan menuju pintu rumah itu. Tapi belum sempat mengetuk, seorang nenek muncul dari samping, mengenakan selendang hitam dan membawa sapu lidi. "Kamu Alia?" tanya si nenek tiba-tiba. "Iya, saya Alia. Ibu siapa?" Nenek itu tersenyum tipis. "Kamu cucu dari Bu Kartika kan? Yang dulu pernah ikut pelatihan menanam di sini. Waktu muda, dia dekat sekali dengan adik saya, Retno." Alia menelan ludah. "Jadi, Ibu Retno memang berasal dari sini?" Nenek itu mengangguk. "Ia yang terakhir mewarisi apa yang kami jaga, tapi dia memilih pergi, menjauh dari semua ini. Katanya ingin hidup biasa, tapi janji itu belum lunas." "Janji apa?" Nenek itu menatap mata Alia lama sekali, lalu berkata lirih. "Janji bahwa tanah ini tidak akan disentuh oleh orang yang tidak paham." Alia kebingungan. "Saya tidak paham, maksudnya apa?" Nenek itu mengajak Alia dan Dina masuk ke dalam rumah. Di dalamnya ada tumpukan buku catatan tua berisi gambar-gambar tanaman dengan tulisan tangan rapi. Di satu halaman tertulis nama Kartika. "Itu milik nenekmu. Dia dulu belajar di sini. Tapi suatu malam dia membawa satu pot tanaman langka dari sini tanpa pamit. Tanaman itu bukan sembarang tanaman. Ia mengikat satu janji lama." Alia membuka halaman berikutnya dan membeku. Gambar di sana mirip dengan monstera yang dulu hilang dari rumahnya. "Jangan-jangan pot itu diwariskan ke ibu saya, lalu turun ke saya. Dan saya..." Alia mengingat lagi, menuduh orang lain mencuri tanaman itu. Nenek itu mengangguk pelan. "Itulah maksudku, mengapa tanaman itu mencari keseimbangan. Ia pulang ke asalnya. Tapi sebelum pulang, ia mengungkapkan kemarahannya." Alia mulai memahami, ia tidak hanya kehilangan pot tanaman, ia telah melepaskan sebuah simpul takdir lama yang seharusnya tetap dijaga. Dina bertanya, "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Nenek itu berdiri, mengambil segenggam tanah dari belakang rumah dan menyerahkannya kepada Alia. "Bawa tanah ini ke tamanmu, tanamkan kembali niat baikmu. Tapi jangan pernah lagi menanam dengan amarah, karena setiap tanaman, meski diam, mengingat apa yang kau tanam dalam hatimu." Alia memegang tanah itu erat-erat. Ada kehangatan aneh yang ia rasakan, bukan panas, tapi seperti disentuh dari dalam. Dalam perjalanan pulang, hujan tipis turun membasahi jalanan. Dan di dalam mobil, Alia memejamkan mata. Ia belum tahu apakah semua akan kembali seperti semula. Tapi satu hal ia sadari, ia tidak bisa melawan alam, tapi bisa belajar bersahabat dengannya. Pagi itu, begitu tiba di rumah, Alia berjalan langsung ke tamannya. Langit mendung, seperti menahan hujan yang belum jadi turun. Tanaman-tanaman di sana tampak lebih tenang, atau mungkin menunggu. Dengan langkah pelan, Alia menyiapkan sebuah lubang kecil di tengah taman, tepat di tempat pot monstera terakhir kali ia letakkan. Ia membuka kantong kain pemberian nenek tua di karang serut. Tanah berwarna coklat gelap, halus, dan mengeluarkan aroma seperti hutan setelah hujan. Sebelum menaburkannya, Alia memejamkan mata. Suaranya pelan, tapi pasti. "Aku tidak tahu semua yang telah terjadi, tapi jika aku telah menyakiti, aku minta maaf. Bukan hanya pada Bu Retno, tapi pada tanaman-tanaman ini, pada tanah,
pada niat yang pernah aku salah gunakan. Dengan kedua tangannya, ia menanam tanah itu perlahan, menekannya dengan hati-hati. Kemudian, ia mengambil sebuah bibit baru, bukan dari pot lama, tapi dari stek kecil yang tumbuh liar di sudut pagar. Ia memindahkannya ke tempat itu. "Mulai hari ini, aku tanam dengan niat baik," bisiknya. Dina yang menyaksikan dari dekat hanya bisa mengangguk haru. "Kamu tahu, kamu bukan cuma sedang menanam pohon," katanya. "Kamu sedang menanam permintaan maaf." Beberapa hari berlalu. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suara misterius, tidak ada pot yang bergeser. Bahkan kucing hitam yang biasa mengendap di malam hari tidak terlihat lagi. Alia mulai kembali merawat tanamannya, tapi kali ini bukan untuk status media sosial, bukan untuk mengesankan siapapun, hanya untuk merawat. Ia bahkan mulai berbagi pot kecil pada anak-anak tetangga dan mengajak mereka menanam bersama. Suatu pagi saat ia menyapu halaman, seseorang mengetuk pagar depan. Bu Retno, dengan baju santai dan rambut dikuncir sederhana. Wajahnya terlihat berbeda. Tidak dingin, tidak kosong, tapi damai. Ia mengulurkan sesuatu ke Alia. Sebuah pot kecil berisi bibit melati. "Dulu saya pernah diberi tanaman ini dari seseorang di Karangserut. Tapi saya belum pernah menanamnya sampai saya yakin bisa merawatnya dengan hati tenang. Sekarang saya pikir kamu bisa melanjutkannya." Alia menerima pot itu dengan dua tangan. Tenggorokannya tercekat. "Bu, saya benar-benar minta maaf kalau..." Bu Retno tersenyum samar. Tanaman tidak bisa bicara, tapi mereka tahu siapa yang menanam dengan hati. Lalu tanpa banyak kata lagi, ia melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua dimulai, langkah Bu Retno terlihat tidak berat. Alia memandangi pot melati itu lama sekali. Lalu ia menaruhnya di tempat paling terang di tamannya. Dan saat ia menyiramnya pelan, sinar matahari pagi menembus awan tipis. Jatuh tepat di tanah, tempat ia menanam niat barunya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, angin berhembus dengan tenang. Hari-hari berlalu seperti halaman buku yang perlahan dibalik. Taman milik Alia kini tidak hanya pulih, tapi terasa lebih hidup dari sebelumnya. Tanaman-tanaman tumbuh dengan warna yang lebih cerah. Daun-daun yang dulu melingkar misterius kini membuka lebar, seperti menyambut matahari. Melati pemberian Bu Retno tumbuh cepat, mekar dalam waktu yang tak lazim. Bunganya putih bersih, wanginya lembut, tidak menusuk, tapi menetap. Seolah menandai bahwa sesuatu telah berganti arah, bahwa luka lama perlahan sembuh. Alia kini tak lagi sibuk dengan unggahan taman estetik. Ia membuka kelas berkebun kecil untuk anak-anak tetangga, termasuk anak-anak dari rumah sebelah yang dulunya hanya melirik dari balik pagar. Bu Retno, ia masih seperti dulu, tenang, pendiam. Tapi ia tak lagi menghindar. Kadang saat Alia menyiram tanaman pagi-pagi, Bu Retno berdiri di ujung pagar dengan segelas teh hangat di tangan, lalu mengangguk kecil. Sapaan yang sederhana tapi penuh arti. Mereka memang belum banyak bicara, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari kata-kata. Pengakuan bahwa semua sudah dimulai kembali. Suatu sore, Alia menemukan surat kecil yang diselipkan di bawah pot melati. Tulisannya tangan, agak miring,
dan hanya terdiri dari satu kalimat. Apa yang kita tanam akan menemukan jalannya jika kita membiarkannya tumbuh, bukan memaksakannya berbunga. Alia tidak tahu pasti siapa yang menulisnya, tapi ia tidak perlu mencari tahu. Karena sekarang ia mengerti. Dulu ia menanam karena ingin pujian. Sekarang ia menanam karena ingin menghidupkan. Dulu ia mencurigai, menuduh, dan menyimpan takut. Sekarang ia belajar menerima bahwa kadang sesuatu yang tampak buruk adalah cermin dari apa yang tak kita sadari dalam diri sendiri. Taman itu kini bukan hanya miliknya, tapi milik siapa saja yang ingin menumbuhkan harapan. Dan malam itu sebelum tidur, Alia membuka jendela kamarnya. Udara masuk perlahan. Wangi melati menyusup tenang. Dan di kejauhan terdengar suara kodok bernyanyi pelan. Bukan menakutkan, tapi seperti lagu lama yang akhirnya menemukan nadanya kembali. Alia tersenyum. Akhirnya, semua kembali ke tempatnya. Pesan moral dari cerita ini adalah, ketika kita menanam sesuatu dengan hati yang ragu, yang tumbuh adalah keraguan. Tapi ketika kita menanam dengan niat tulus, maka meski perlahan, kehidupan akan membalasnya dengan damai.